bertarung Yuling menelan ludah ketakutan rambut Aho di dahi tampak terpaku. Berdiri tegak selain kaisar kerajaan Yingdang, dia adalah satu-satunya orang biasa yang hadir jika perang pecah. Akibatnya saja sudah cukup untuk membunuhnya awalnya, Yang Mulia Ratu Selema dirinya, tetapi sekarang dengan dukungan Guru Agung. Yang Mulia Ratu sudah menembus puncak alam roh bela diri, dia adalah orang terlemah yang hadir. Semakin intens konfrontasi antara kedua belah pihak, semakin besar kemungkinan perang pecah dan semakin berbahaya hidupnya. Seperti lilin di tengah angin berkedip-kedip dan hampir padam, begitu menyedihkan swish. Tepat ketika kedua belah pihak saling berhadapan, sesosok tiba-tiba muncul ke arah Yuling menggunakan darah sebagai pisau untuk memotong tajam kepala Yuling. Rambut itu berkibar dan jatuh dari udara. Yuling menyadari bahwa dia telah diserang dan segera ambruk ke tanah dengan ekspresi kesakitan di wajahnya. Meratap Yang Mulia, saya pergi Zhong Sengnan, penguasa kota Yunxiang. Dan banyak raja bela diri lainnya mendengar ratapan Yuling, darah mereka bergelombang dan pilar-pilar darah naik dari belakangnya seolah-olah mereka hendak menerobos atap aula Qian Yuan. Anda tidak punya prinsip moral dan menyerang wanita lemah dan tak berdaya. Zhong Sengnan menatap Ning Qianqian yang menyerangnya dengan sangat marah dengan aura membunuh di sekujur tubuhnya. Dia siap membunuhnya jika mereka tidak setuju. Yuling, betapa bagusnya visi Ratu Yin Yao. Dilindungi oleh banyak ahli, dia melirik ke arah Yuling dan melihat bahwa dia hanya tergeletak di tanah tanpa luka apapun. Dia segera berteriak pelan. Yuling berguling-guling di tanah dengan mata tertutup. Ketika dia mendengar panggilan ratu, dia membuka matanya dengan gemetar dan merasa dengan hati-hati. Sepertinya dia tidak merasakan ketidaknyamanan apapun. Dia mengulurkan tangannya, menyentuh lehernya, mencubit wajahnya, tetapi tidak merasakan sakit apapun. Yuling berdiri dengan bingung, melihat ke arah Ning Qianqian, dan bertanya dengan curiga, apa yang kau lakukan padaku? Aku terganggu dengan sejumput rambutmu, jadi aku akan memangkasnya untukmu. Ning Qianqian menatap rambut panjangnya yang telah kembali normal dan mencibir. Meskipun Ning Qianqian sedikit main-main, dia bukanlah tipe orang yang akan secara acak membunuh seseorang dalam situasi seperti itu. Jika dia benar-benar menyebabkan kerusakan yang tak dapat diperbaiki pada Yuling dan masalahnya menjadi di luar kendali, dia pasti akan menjadi pihak yang salah. Namun, melihat jambul rambut di dahi Yuling, kadang berdiri tegak dan kadang terkulai, membuatnya merasa sangat tidak bahagia. Ahoge Yuling sama seperti Yelang. Berdiri di sana dan di sini, rangsangan itu membuatnya merasa sangat tidak bahagia. Apakah kamu mengejeknya karena belum pernah melihat apapun? Kalau kamu tidak mencukurnya, kamu akan sangat marah sampai-sampai kamu akan terbangun bahkan dalam mimpimu. His. Yuling menolehkan kepalanya dan menatap seikat rambut yang sudah tumbuh dari akar rambutnya dan dia tidak bisa menahan diri untuk tersentak. Menteri Kedokteran Negara Yingdang berusaha keras hanya untuk mencukur seikat alopesianya. Saya khawatir otakmu sudah diinjak keledai. Karakter semacam ini galak dan agresif, dan Anda tidak bisa menyinggungnya dengan ceroboh. Siapa tahu apakah Menteri Ning akan diam-diam membunuhnya lain kali saat tidak ada seorang pun di sekitar. Yuling panik dan menyadari krisis, dan jambul rambut di dahinya berdiri tegak dengan mendesak. Bagaimana ini mungkin? Ning Qianqian tertegun ketika dia melihat rambut di dahi Yuling berdiri lagi. Jelas sekali dia baru saja mencukurnya. Bukankah Ahoge itu tergeletak di tanah? Mengapa ia berdiri lagi? Apa struktur dan prinsip di balik Ahoge pejabat wanita Chu Agung ini? Apakah ini Ahoge Schrödinger? Aku tidak percaya hari ini. Kamu pasang satu jambul dan aku akan mencukur satu jambul. Ketika aku sudah mencukur kepalamu menjadi kepala botak, aku tidak percaya itu bisa berdiri lagi. Ning Qianqian dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Dia memanjat meja kayu dengan tangan dan satu kakinya memperlihatkan taringnya, menatap rambut konyol Yuling dengan gigi terkatup. Tuan Yunxiang, selamatkan aku. Dengan ekspresi ketakutan di wajahnya, Yuling bersembunyi di belakang orang terkuat di sisinya, Tuan Kota Yunxiang. Menteri Ning, cukup. Apa gunanya menindas wanita lemah? Jika Anda memiliki kemampuan, berlatihlah dengan saya saja. Penguasa kota Yunxiang menatap Ning Qianqian dengan wajah dingin. Berlatih tidak masalah, entah kau mati, atau aku yang mati. Su Chan berbicara untuk melindungi Ning Qianqian, lalu berdiri. Tampaknya ada sungai darah yang mengalir di belakangnya, dan dia menatap Yunxiang dengan niat membunuh. Jadi, bagaimana dengan alam kaisar bela diri? Orang lain tidak berani membunuh, tetapi dia berani. Payudara Ning Qianqian bisa dipukul oleh master, kakak perempuan tertua, dan saudari-saudari lainnya, termasuk Yelang di masa depan. Hanya orang luar yang tidak diizinkan menyentuhnya. Lagi pula, ini adalah istana kekaisaran bangsa Yingdang. Jika Anda ingin bertarung, pergilah keluar dan bertarung. Lord Yunxiang menyipitkan matanya dan dengan tegas mendukung Ratu Yin Yao. Apa maksudmu? Pulau kecil itu menyiapkan formasi pertempuran. Dan biarkan kami orang-orang kuat berlatih dengan pedang dan senjata sungguhan. Ning Qianqian berbicara dengan nada geli dan bergerak ke arah beberapa senior. Darah dan energi di dalam tubuh secara bertahap mulai menyatu. 2 raja bela diri tingkat menengah, 3 kaisar bela diri tahap awal, 4 kaisar bela diri tingkat tinggi. 5 tahap awal kaisar bela diri, 6 kaisar bela diri tingkat menengah. Ketika Ning Qianqian mendorong Luo Qingyu tidak membuat masalah dengannya. Tetapi tekanan dari kaisar bela diri tingkat menengah seperti gunung yang menekan orang-orang Dacu, membuat mereka bahkan sulit bernapas dengan nyaman.
Di belakangnya, dia berada di bawah tekanan dari alam kaisar bela diri dan berkeringat dingin. Apakah kamu sudah cukup membuat keributan? Saat itu sebuah suara terdengar di luar aula. Segera setelah itu, pintu aula Qian Yuan didorong terbuka, dan Ye Lang masuk bersama tentaranya dengan ekspresi tegas. Darah dan energi terintegrasi dari Ning Qianqian dan 6 saudara perempuan lainnya juga menghilang dalam sekejap karena benturan itu. Ye Lang berjalan ke meja panjang dengan wajah serius, sama sekali tidak memperhatikan kakinya. Aku tersandung secara tidak sengaja. Aduh, Kaisar Yingdang. Dengan kepala di bawah meja kayu dan pantatnya terbuka berteriak kesakitan melirik ke belakang dan melihat wajah yang familiar dia bergumam ketakutan maaf Ang. Aku akan memanjat. Sekarang dia menggali tangannya di tanah dan merangkak lebih dalam ke meja kayu. Ye Lang mengangkat tangannya meraih sabuk giok di jubah naganya mengangkatnya keluar. Dan meletakkannya di kursi lalu dia melihat para wanita Dacu dan 7 saudara perempuannya. Aku meminta kalian datang ke sini untuk melawan Kaisar kuno bersamaan bukan untuk saling membunuh. Ratu Yin Yao, termasuk Luo Qingyu dan 7 saudari lainnya, semua merasakan hati mereka mencelos ketika mereka melihat Ye Lang yang serius, dan mereka semua tanpa sadar mundur selangkah. Ning Qianqian tersenyum menjilat dan berkata bercanda, jangan marah, kami hanya bercanda, kami tidak benar-benar akan berkelahi. Lagi pula, setelah keributan seperti itu, semua orang akan memiliki kesan mendalam tentang kekuatan tempur tingkat tinggi masing-masing, dan ketika perang akan segera dimulai. Mereka akan memiliki ukuran di hati mereka, bahkan jika Ratu Yin Yao dan Ye Lang benar-benar mengadakan pertemuan rahasia tadi malam, Ning Qianqian hanya berani menyerang Yin Yao. Adapun Ye Lang, sama seperti Ahoge Yuling, jika dia ingin itu berdiri, itu akan berdiri. Bagaimana jika dia benar-benar membuat Ye Lang kesal? Dan bagaimana jika Ye Lang tidak ingin berdiri lain kali mereka memiliki kesempatan untuk bertemu secara pribadi? Bab 1061 kakak perempuan ketiga ini sedikit ketakutan. Semuanya, duduk, berbagi informasi intelijen, dan diskusikan perang yang akan datang. Pertempuran ini tidak hanya menyangkut masa depan Dacu dan kerajaan Yingdang, tetapi juga terkait erat dengan masa depan dunia ini. Kaisar kuno hanyalah boneka di depan umum, yang paling ditakuti adalah klan iblis di belakangnya. Begitu perang ini dimulai, para iblis asing pasti akan terlibat. Bahkan aku tidak bisa memprediksi bagaimana situasi akan berkembang sejauh mana Ye Lang menemukan tempat duduk kosong dengan tegak dan memandang semua orang dengan tatapan serius. Di sampingnya, Junsi berdiri tegak dan tidak mengatakan apa-apa, tetapi matanya berkedip dari waktu ke waktu, seolah-olah dia sengaja mengingatkan semua orang bahwa tuan muda sedang serius kali ini dan tidak membuatnya marah saat ini. Tampaknya dia menyampaikan pesan kepada para gadis, tetapi sebenarnya Junsi membantu tuan muda untuk lebih mengendalikan situasi. Jika dia tidak menunjukkan rasa takut. Beberapa wanita nakal mungkin mengatakan sesuatu yang tidak pantas gurgal. Ning Qianqian dan gadis-gadis lainnya saling memandang dan tidak ada satupun dari mereka yang berani menyentuh pantat harimau Ye Lang saat ini, sehingga mereka semua duduk dengan tenang. Beberapa waktu lalu di negara Kunurang, orang dari 4 kota termasuk kota Yunxiang menghilang dalam semalam. Menurut informasi yang diperoleh Ye Lang, orang-orang ini darah dan energi mereka diisap oleh iblis yang menguras semua vitalitas mereka. Beberapa waktu lalu, negara kuno itu masih menghalangi informasi tentang kota-kota ini. Namun, dalam 2 hari terakhir, dengan semakin banyaknya kasus warga sipil tak berdosa yang menghilang, yang memengaruhi lebih dari selusin kota, bahkan negara kuno pun tidak dapat menutupi informasi ini. Menurut berita terbaru, setidaknya 11 kota di negara kuno itu kini telah menjadi kota kematian. Bahkan jika iblis di belakang kaisar kuno itu pernah terluka parah, sekarang setelah mereka diberi makan dengan energi darah yang begitu kuat, mereka mungkin telah pulih seperti semula. Anda baru saja merasakan kekuatan rekan-rekan murid saya dan saya. Meskipun kami hanya berada di tingkat Raja Bela Diri seperti yang Anda sebut, jika 7 dari kami bergabung, kita bisa melepaskan kekuatan tempur yang sebanding dengan seorang kaisar bela diri. Bahkan jika ada Raja Iblis di antara klan iblis, kami 7 bersaudara bisa menahannya. Namun, bahkan Ye Lang tidak yakin apakah ada Raja Iblis lain di belakangnya. Luo Qingyu tampak seperti biasa dan membagikan semua informasi yang dia peroleh sejauh ini. Karena Ye Lang berada di sampingnya, dia harus menekan semua pikiran kecil lainnya di dalam hatinya dan tidak berani menunjukkannya. Kaisar kuno tidak adil dan harus dihukum atas kejahatannya. Kali ini, bahkan jika aku, Yunxiang, mati berkeping-keping, aku akan menggigit sepotong daging dan darah dari kaisar kuno. Setelah mendengar ini, Siti Lord Yunxiang menggertakkan giginya, darah merah membungkus bola matanya, dan kebenciannya yang ekstrim membuat seluruh tubuhnya bergetar. Kota pertama di negara kuno yang dikorbankan dalam darah adalah kota Yunxiang miliknya. Sebagai seseorang yang lolos, dia tahu betul betapa kejam dan tidak manusiawinya pengorbanan darah ini. Kaisar kuno menggunakan rakyatnya sendiri untuk mengairi suku iblis, dan dia pantas mendapatkan hukuman dari surga. Chu Agung memiliki lebih dari 800.000 tentara dan jenderal elit yang ditempatkan di kamp-kamp militer. Mereka akan berjuang sampai mati dalam pertempuran ini. Ada juga kebencian yang muncul di mata Ratu Yin Yao. Kakak perempuannya, satu-satunya kerabat sedarahnya, meninggal di tangan kaisar kuno. Great Chu memiliki dendam darah dengan negara kuno. Di masa lalu, dia tidak memiliki kesempatan maupun kemampuan untuk membalas dendam. Sekarang, dia akhirnya memiliki kesempatan, dan bahkan jika itu berarti mengorbankan fondasi Great Chu, dia tidak akan pernah membiarkan negara kuno bersenang-senang.
Para kurcaci dengan tegas mendukung Grandmaster. Grandmaster menyuruh kita pergi ke timur, tetapi para kurcaci tidak akan pernah pergi ke barat. Grandmaster menyuruh kita untuk melawan kerajaan kuno, tetapi para kurcaci tidak akan pernah melawan alien demons. Raja kurcaci dengan tanaman pot di kepalanya juga berbagi kebencian dan kebencian yang sama terhadap musuh. Meskipun iblis alien membenci para kurcaci karena menghancurkan tanah klan mereka, mereka tidak akan gegabah mulai membunuh iblis alien. Di satu sisi, kesenjangan kekuatan memang cukup besar dan kita tidak bisa saling mengalahkan. Di sisi lain, 7 saudari termasuk Grandmaster memakan binatang suci dari suku kurcaci mereka. Memiliki darah binatang suci yang mengalir di tubuh mereka dan juga telah menyelamatkan suku kurcaci mereka. Mereka tidak dapat membalas dendam pada Grandmaster dan hanya bisa menganggap 7 saudara perempuannya sebagai pertanda baik bagi ras kurcaci. Pasti dengarkan instruksinya. Menyadari bahwa semua orang sedang melihatnya, Raja Kurcaci berhenti dan berkata dengan sungguh-sungguh, kami telah menerima kabar dari Jimli bahwa kurang dari 2 hari dari kerajaan Yingdang, kami telah menemukan jejak pasukan kuno. Mereka sedang menuju kota kekaisaran kerajaan Yingdang dengan lebih dari 1.000.000 tentara, banyak di antaranya terinfeksi aura iblis asing. Ekspresi Luo Qingyu tiba-tiba berubah. Dia menatap Raja Kurcaci dengan sungguh-sungguh dan berkata dengan marah, pasukan negara kuno datang, mengapa kamu tidak memberitahu aku sebelumnya? Raja Kurcaci mengulurkan tangannya, menggaruk rambut abu-abunya yang tertekan oleh tanaman pot. Menelan ludahnya dan berkata dengan naif, Grandmaster tidak pernah bertanya padaku sebelumnya, aku pikir Grandmaster tahu apa yang sedang terjadi. Yang membuatnya begitu tenang dan terkendali. Luo Qingyu mengembuskan napas udara busuk, terlalu malas untuk berdebat dengan Raja Kurcaci. Dan menatap Ye Lang dengan sungguh-sungguh, pasukan negara kuno sudah berangkat. Bagaimana kita harus mengerahkan pasukan kita sekarang untuk menghadapi serangan gabungan dari iblis asing dan pasukan negara kuno? Wajah Ye Lang suram dan dia mendengus dingin, Kaisar kuno ingin membunuh kita, dan klan iblis ikut bersenang-senang, jadi mari kita bertarung. 2 hari berlalu dalam sekejap. Pada hari ini, awan menutupi langit di atas kota kekaisaran kerajaan Yingdang. Dan tidak ada seberkas sinar matahari pun yang terlihat. Seiring waktu berlalu, awan yang menutupi kota kekaisaran secara bertahap berubah menjadi hitam. Tekanan berat pada kepala jutaan orang membuat hati setiap orang tegang. Di luar kota kekaisaran kerajaan Yingdang, ada kerumunan orang. Para kurcaci, para prajurit kerajaan Yingdang, dan tentara Chu Agung diatur dalam formasi yang jelas dengan bendera berkibar. Aura membunuh menyebar di sekitar para prajurit. Menghadapi invasi negara kuno, Ratu Yin Yao dan Luo Qingyu tidak secara membabi buta bergantung pada tembok kota untuk pertahanan. Tetapi bersiap untuk bertempur dalam pertempuran sesungguhnya di luar kota kekaisaran angin sejuk bertiup dan bendera berkibar tertiup angin kemanapun Anda melihat. Ada barisan tentara yang khidmat dan serius. Di atas tembok kota kekaisaran kerajaan Yingdang, deretan meriam energi kecubung hitam menunjuk ke ruang terbuka di kejauhan, siap menembak. Di sebelah meriam energi ametis, Duan Mulan begitu ketakutan oleh aura membunuh sehingga dia menelan ludahnya. Dia melirik kakak senior dengan canggung dan berkata sambil tersenyum, kakak senior, jika kita benar-benar bertarung nanti, bisakah kita tidak memilih yang lebih kuat? Bisakah kita membunuh para jenderal muda itu terlebih dahulu kemudian melawan raja dari suku iblis alien? Pertempuran ini tidak seperti terakhir kali di mana yang terkuat hanyalah Raja Ji dan Raja Ni yang hanya setengah langkah lagi untuk menjadi kaisar bela diri, tetapi kaisar bela diri sejati berkali-kali lebih kuat daripada jenderal iblis sebelumnya. Bahkan jika ketujuh saudari bekerja sama untuk melawan kaisar bela diri tingkat tinggi, Duan Mulan tetap tidak bisa percaya diri. Aku selalu merasa ada sesuatu yang salah, jadi lebih aman untuk menyimpan kartu truf untuk saat ini. Bab 1062 Keberanian Sejati Para Kurcaci. Raja Iblis telah mencapai tingkat kaisar bela diri dan sangat kuat sehingga selain kami para saudari, hanya Ye Lang yang bisa melawannya secara langsung. Jika kita tidak pergi, bisakah kita meminta Ye Lang untuk menguji kartu truf Raja Iblis untuk kita? Luo Qingyu meliriknya dari sudut matanya dan memarahinya dengan sedikit kemarahan. Kalau begitu, mari kita pergi duluan. Duan Mulan merasa sedih, tetapi dia tidak punya pilihan lain, mereka hanyalah iblis asing, jadi mari kita lawan mereka, siapa takut pada siapa. Dalam 2 hari terakhir, aku telah memurnikan sejumlah besar bubuk racun untuk mengendalikan iblis asing. Jika ada iblis yang berani datang hari ini, aku akan memastikan mereka tidak akan pernah kembali. Wajah Ning Qianqian penuh antisipasi. Bahkan dalam pertempuran besar di mana hidup dan mati dipertaruhkan, tidak ada jejak panik atau ketakutan di wajahnya. Sebaliknya, semakin berbahaya situasinya, semakin bersemangat dia. Babi mati tidak takut air mendidih. Semakin lama pertempuran berlangsung, semakin liar dia. Ayo, angkut semua cangkang bubuk racun ini ke meriam energi kristal ungu. Ingat, cangkang ini dibuat khusus, jangan menembaknya secara acak. Bidik dan tembak, cangkang ini sangat berharga. Ning Qianqian memerintahkan para kurcaci untuk membawa kulit panas yang baru diproduksi dan menyuruh semua orang mengangkutnya ke lokasi berbagai meriam energi ametis. Bagaimana jika kulit ini mengenai kita selama pertempuran kacau? Duan Mulan melihat kulit hitam itu dan merasa sedikit takut. Ning Qianqian melambaikan tangannya dan menepisnya dengan acuh tak acuh. Ini tidak mati, hanya terkena pukulan, tidak akan mati. Hal terburuk yang bisa terjadi adalah kematian. Saat Duan Mulan merasa ada sesuatu yang tidak beres, sebuah lereng tanah kecil perlahan naik dari tepi luar tembok kota.
Raja Kurcaci berambut abu-abu berbicara dengan tenang, pasukan negara kuno sudah beberapa mil jauhnya dan akan segera tiba. Mengerti, ayo turun. Luo Qingyu melambaikan tangannya, dan gundukan tanah kecil di bawah kaki Raja Kurcaci secara bertahap surut, bahkan seluruh tubuhnya menyatu ke dalam tanah di bawah tanah, akhirnya menghilang dari pandangan semua orang. Akhirnya tiba juga. Seberapa kuat Raja Iblis itu? Aku menantikannya. Kakak senior kedua, Su Chan, sedang menatap langit yang jauh dengan ekspresi penuh harap di matanya. Jika Anda melihat dengan seksama, Anda bisa melihat bahwa tubuhnya sedikit gemetar karena kegembiraan. Sifat haus darah Su Chan sengaja ditekan oleh Yelang. Sekarang, pertempuran ini tak terhindarkan. Bahkan Yelang mengharapkannya untuk membunuh lebih banyak. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Tidak jauh. Melihat 6 saudari yang sama sekali tidak gugup tetapi ingin mencoba, pejabat wanita Yuling berdiri di samping Ratu Yin Yao dan berbisik, Yang Mulia Tutor Agung Negara Yingdang dan 6 menteri. Kecuali Duan Mulan yang pemalu, 6 orang lainnya tampak tangguh, meskipun pertemuan pertama agak tidak menyenangkan tetapi dengan perang yang mendekat. Memiliki 6 orang ini untuk mengintai medan perang membuat orang merasa lebih nyaman. Ratu Yin Yao melirik Luo Qingyu dan yang lainnya tidak jauh dan mengangguk sebagai pengakuan. Meskipun dia merasa tenang, dia merasa lebih tidak berdaya. Meskipun dia telah mencapai puncak kultivasi semangat bela diri berkat ramuan dari guru besar, meskipun dia benar-benar ikut dalam pertarungan, dia bahkan mungkin tidak tahu bagaimana dia meninggal. Bagaimanapun juga, dalam perang ini, dia hanya bisa tinggal di belakang dan tidak bisa masuk jauh ke garis depan. Dia tidak bisa bertarung berdampingan dengan guru besar seperti Luo Qingyu dan 7 gadis lainnya. Yang Mulia, pasukan dari negara kuno telah tiba. Yuling menyadari bahwa tidak jauh dari sana, ada garis hitam yang membentang entah berapa mil. Jambul rambut di dahinya berdiri tegak dengan mendesak, dan seluruh tubuhnya menegang. Bruk, di bawah tembok kota. Jutaan tentara dari ketiga pihak hanya membuat gerakan yang sangat kecil, dan karena jumlah orang yang sangat banyak, baju besi mereka bergemerisik. Bahkan pasukan yang berpengalaman dalam pertempuran ini jika berhadapan langsung dengan tentara negara kuno tidak akan bisa tetap benar-benar tenang dan akan merasa gugup. Di depan mata semua orang garis hitam itu membentang dan berangsur-angsur maju. Pasukan negara kuno itu tidak mengenakan baju besi hitam, tetapi baju besi merah darah merah tua, namun, karena jaraknya, warna merah tua itu tampak seperti hitam. Saat pasukan negara kuno terus berbaris maju, formasi yang sangat disiplin seperti banjir baja berbaris menuju kota kekaisaran kerajaan Yingdang. Langkah kaki itu begitu seragam sehingga seluruh daratan beresonansi. Meskipun tanah di luar kota kekaisaran kerajaan Yingdang berjarak beberapa mil, kerikil mulai memercik seperti tetesan hujan yang jatuh di atas gendang dan menyebar ke segala arah. Semua prajurit, dengarkan. Hari ini kita akan bertempur sampai mati. Kita tidak akan mundur sampai kita mati. Ratu Yin Yao sama seperti saat dia berurusan dengan raja pemberontak sebelumnya. Dia seperti kekuatan penstabil, berdiri di tembok kota dan berbicara terlebih dahulu untuk meningkatkan moral para prajurit Great Chu. Mendengar seruan Ratu Yin Yao, lebih dari 800.000 prajurit Great Chu mengangkat tombak dan pedang mereka secara bersamaan, dan suara jawaban mereka bergema di langit. Bertarung sampai mati, aku tidak akan berhenti sampai aku mati, bunuh raungan itu memekakkan telinga. Membuat orang merasa seolah-olah mereka telah disuntik dengan darah ayam dan darah mengalir ke kepala mereka. Bahkan para prajurit kerajaan Yingdang tergerak ketika mendengar ini dan tidak bisa menahan diri untuk mengepalkan senjata mereka. Bunuh suku-suku saya menyerang. Hancurkan pasukan negara kuno ini. Tiba-tiba di barisan kurcaci, seorang pemuda tiba-tiba meraung dan kemudian satu demi satu. Lebih banyak pemuda mengikuti, masing-masing lebih bersemangat dan lebih berani dari yang lain. Ini cukup banyak, kau meneriakkan satu kalimat dan aku meraung 2 kali. Kau mengambil 1 langkah maju, dan aku mengambil 2 langkah cepat. Dalam sekejap mata, 100.000 kurcaci memisahkan diri dari barisan dan bergegas menuju pasukan lapis baja darah besar dari negara kuno itu. Sialapakah semua kurcaci ini begitu berani? Ini hanya peningkatan moral sebelum perang. Mengapa orang-orang ini yang pertama bergegas keluar? Haruskah kalian begitu agresif? Yang satu berlari lebih cepat dari yang lain, bahkan Junsi dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk terkesiap setelah melihat kurcaci-kurcaci yang begitu berani. Kamu bercanda? Semua orang hanya ikut-ikutan dan meraung untuk menghibur diri dan menyingkirkan rasa takut di hati mereka. Tidak perlu benar-benar terburu-buru keluar. Tidak hanya Junsi dan yang lain, tetapi juga Ratu Yin Yao dan Ye Lang tidak bisa menahan diri untuk tidak menggerakkan otot wajah mereka setelah melihat gerakan para kurcaci. Mereka semua terkejut. Jangan panik, para kurcaci tidak selemah yang kalian kira, Luo menjelaskan dengan lembut. Begitu dia selesai berbicara, di depan semua orang, para kurcaci yang telah memisahkan diri dari formasi berhenti kurang dari 1 mil jauhnya dari pasukan negara kuno itu. 100.000 kurcaci berjongkok di tanah secara bersamaan, menonjolkan pantat mereka, menamparkan tanah dengan tangan mereka, dan berteriak, retakan di bumi. Snap, kekuatan bumi berwarna oker meledak dari telapak tangan 100.000 kurcaci dan mulai bergerak ke depan. Secara bertahap untayan kekuatan bumi bergabung menjadi naga bumi yang tebal meraung ke langit dan kemudian bergegas langsung menuju arah pasukan negara kuno. Itu tidak langsung menabrak pasukan negara kuno, tetapi ketika masih puluhan meter dari pasukan negara kuno itu tiba-tiba mengebor ke tanah dan kemudian meledak. Bumi bergetar dan itu terbelah dari perut pasukan kuno, retakan seperti sarang laba-laba langsung menyebar ke segala arah. Kemudian mereka menyatu satu sama lain dan membentuk celah besar.
Seperti ngarai yang muncul begitu saja di bawah kaki pasukan negara kuno, membelah pasukan jutaan orang menjadi dua. Tentara negara kuno yang tak terhitung jumlahnya melayang di udara hampir dalam sekejap mata, dan jurang itu berubah menjadi jurang yang tak berdasar. Kemudian mereka meratap dan jatuh ke jurang yang tak terbatas. Bab 1063 Perang dimulai. Bumi retak terbuka seperti jurang hitam dari dunia bawah atau seperti mulut berdarah gelap yang menelan pasukan negara kuno tanpa henti. Dalam sekejap mata 1000 tentara dari negara kuno jatuh ke dalam jurang dan hidup atau mati mereka tidak diketahui. Tidak peduli seberapa disiplin terlatih dengan baik dan kuat pasukan kuno itu tidak dapat menahan kedatangan seketika kekuatan langit dan bumi seperti itu. Saat naga bumi berguling dengan keras di bawah tanah, gempa menjadi lebih dahsyat, dan retakan di bumi menjadi lebih ganas dan menyebar, seolah-olah akan menjungkir balikkan seluruh bumi. Saat naga bumi menjadi semakin gelisah, jauh di dalam pasukan negara kuno, energi iblis yang maniak mendidih. Di bawah mata semua orang, awan gelap yang dibentuk oleh energi iblis gelap naik, dan kemudian paku hitam tajam meledak dari awan hitam, menghindari tentara negara kuno, dan menembus ke tanah. Berusaha mengalahkan naga bumi pemberontak pada saat yang sama energi iblis aneh menyebar di celah-celah di bumi menghubungkan dengan padat seperti jaring laba-laba. Berhasil menambal jurang hitam dan mencegah lebih banyak tentara jatuh ke dalamnya bunuh. Ada seorang kaisar bela diri di puncak wilayahnya yang meraung dan memerintahkan pasukan negara kuno untuk maju dengan berani menuju 100.000 kurcaci di depan. Pasukan besar dari negeri kuno yang mengenakan baju zirah merah darah memancarkan cahaya gelap dan menakutkan di bawah pengaruh energi iblis yang aneh. Hanya energi iblis aneh yang luar biasa itu saja sudah cukup untuk membuat orang merasakan dingin di punggung mereka. Aku akan mengikuti perintah Grandmaster. Bunuh pasukan bangsa kuno itu. Sukuku, ikuti aku dan serbu. Di antara 100.000 kurcaci, seorang pria kuat meraung lalu jatuh dengan kepala ke tanah dan pantat menghadap ke langit. Dia menamparkan tangannya ke tanah dan meraung bentuk sejati bumi tubuh sejati bumi. Segera setelah itu 100.000 kurcaci menyatukan tangan mereka dan meraung serempak cukup tepuk tanganmu dan apapun yang kamu teriakkan akan menjadi kenyataan. Tanah bergeliat seperti rawa riak-riak muncul dan lapisan tanah kekuningan mengalir seperti cairan mengikuti panggilan kekuatan bumi para kurcaci. Dengan cepat bergerak ke arah tubuh mereka, melilit mereka, dan menutupi permukaan mereka dalam sekejap. Para kurcaci yang awalnya hanya setinggi sekitar 1 meter dengan cepat tumbuh lebih tinggi di bawah jalinan kekuatan bumi, dan berubah menjadi raksasa setinggi sekitar 3 meter. 100.000 raksasa, sungguh pemandangan yang luar biasa. Hanya dengan mengambil langkah dan menghentakkan kaki ke tanah, para kurcaci mampu membuat Ratu Yin Yao dan yang lainnya yang berada beberapa mil jauhnya merasakan tanah bergetar. Belum lagi menghadapi pasukan kuno yang terdiri dari 100.000 kurcaci, bahkan para prajurit Dacu dan Yingdang yang berada dalam formasi yang jelas. Tidak bisa menahan diri untuk tidak terengah-engah ketika mereka melihat adegan ini. Serbu bersamaku, di antara para kurcaci, yang setara dengan Raja Perang menggunakan kekuatan bumi untuk memadatkan tubuh raksasa yang tingginya lebih dari 10 kaki. Dia maju selangkah dan memimpin jalan, menyerbu ke arah pasukan negara kuno. Ketika sol tebalnya menyentuh tanah, dia bisa menghancurkan beberapa prajurit dari negara kuno hingga tewas. Dengan tepukan tangannya, selusin prajurit negara kuno lainnya dipukuli menjadi pasta daging di tempat. Kemudian dia dengan kebiasaan menoleh ke tanah, pantatnya ke langit, dan meraung, krisan bermekaran di seluruh gunung. Pancang tanah tebal muncul dari tanah pada interval yang tidak beraturan. Dalam sekejap mata, ratusan tentara negara kuno terbunuh oleh pedang dalam satu gerakan, langsung menembus perut dan kepala mereka. 100.000 kurcaci mengikuti dari belakang, mengendalikan tubuh sejati bumi, dan seperti prajurit pemberani, mereka menyerbu ke perkemahan tentara biasa dan membantai mereka dengan seenaknya. Darah dan daging beterbangan di mana-mana dan anggota tubuh yang patah beterbangan ke udara. Itu adalah garis depan seluruh pasukan negara kuno. Hanya satu pertempuran dan aku hampir roboh. Puluhan ribu tentara dari negara kuno dipukuli sampai mati, diinjak-injak sampai mati, atau ditusuk tubuhnya di tempat. Para kurcaci telah dengan kuat mendapatkan keunggulan. Para kurcaci sangat ganas. Menurut situasi saat ini, hanya mengandalkan 100.000 kurcaci. Diperkirakan hampir 2 juta tentara elit dan jenderal dari negara kuno ini dapat dihancurkan. Kesenjangan kekuatan terlalu besar tubuh bumi kurcaci bukanlah sesuatu yang bisa ditandingi oleh tentara biasa dengan daging dan darah mereka. Di tembok kota seruan datang satu demi satu Luo Qingyu mengerutkan kening wajahnya sangat serius. Dia berkata dengan suara berat 100.000 kurcaci ini bisa dikatakan sebagai elit mutlak di antara para kurcaci sama seperti 100.000 prajurit terkuat di antara umat manusia. Tidak mengherankan jika mereka memiliki kekuatan tempur seperti itu tetapi sekuat apapun para kurcaci mereka hanyalah ras dengan populasi kecil. Jika benar-benar memiliki kekuatan untuk menghancurkan suatu negara-negara itu tidak akan dibantai oleh manusia berulang kali. Orang-orang kuat di pasukan negara kuno belum muncul dan bahkan para prajurit yang terinfeksi energi iblis aneh tidak berada di garis depan. Situasi saat ini sangat bagus tetapi Luo Qingyu tidak terlalu optimis. Anda tahu, beberapa waktu lalu, suku iblis yang dipimpin oleh seorang jenderal iblis hampir ingin memusnahkan suku kurcaci lagi. Terlebih lagi, ada juga Raja Iblis di kamp negara kuno kali ini.
Itu adalah jaring besar yang ditenun oleh energi iblis sebelumnya. Kekuatan seperti itu jelas bukan sesuatu yang bisa ditandingi oleh Jenderal Iblis. Pasti ada orang-orang setingkat kaisar bela diri di antara pasukan negara kuno. Saat Luo Qingyu menatap, sejumlah besar energi darah keluar dari arah pasukan negara kuno dan pilar-pilar darah melesat langsung ke langit. Sekelompok prajurit di tingkat Raja Bela Diri memimpin prajurit mereka yang terinfeksi aura iblis dan menyerbu ke arah para kurcaci. Beraninya suku kurcaci kecil bertingkah kasar di depan negara kuno saya. Saudara-saudara, bunuh semua orang ini. Bunuh tubuh asli para kurcaci yang bersembunyi di dada para raksasa, dan para raksasa ini akan runtuh dengan sendirinya. Di negara kuno, Raja Seni Bela Diri memimpin dan menamparkan dengan satu telapak tangan. Darah dan energi mendidih, dan beberapa kurcaci yang mengendalikan tubuh sejati bumi dikalahkan seketika bersama dengan tubuh sejati bumi. Tubuh para kurcaci terpisah dari bumi dan melayang di udara di depan semua orang. Ketika angin bertiup, mereka berangsur-angsur berubah menjadi tanah. Tidak ada adegan berdarah dengan daging dan darah bertebaran di mana-mana, hanya pasir kuning tak berujung yang melayang tertiup angin. Kurcaci dilahirkan dari bumi dan berubah menjadi debu setelah kematian. Perang terus berlanjut. Para prajurit dari negara kuno yang terkontaminasi energi iblis aneh memiliki kekuatan bertarung yang tak tertandingi oleh orang biasa. Bahkan jika mereka tidak dapat bertarung melawan para kurcaci yang mengendalikan tubuh sejati bumi sendirian, mereka harus tahu bahwa jumlah pasukan negara kuno lebih dari 10 kali lipat dari jumlah kurcaci. Bahkan ada seniman bela diri hebat, roh bela diri, dan bahkan penguasa bela diri di antara mereka. Keunggulan asli para kurcaci menghilang dalam sekejap setelah negara kuno itu bertindak. Setiap detik, puluhan atau bahkan ratusan kurcaci tertembus tombak di dada. Senjata tajam itu menusuk para kurcaci yang bersembunyi di tubuh bumi yang sebenarnya. Yang terakhir meratap dan tanpa daya berubah menjadi pasir kuning. Tentara bangsa Yingdang menyerbu. Sersan Chu Agung, ikuti aku dan bunuh musuh. Petik 2 titik 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 petik 2. Di bawah tatapan Luo Qingyu dan Ratu Yin Yao. Jenderal Raja Wu dari kerajaan Yingdang, serta penguasa kota Yunxiang, Zhong Sengnan dan yang lainnya, memimpin pasukan mereka dan mengambil inisiatif untuk menyerang langsung. Menghadapi para prajurit dari negara kuno dan pada saat yang sama mendukung para kurcaci tembak aku. Mata Ning Qianqian memerah dan dia meraung pada para kurcaci yang menjaga meriam energi ametis bang. Satu demi satu, peluru yang dibuat khusus itu membentuk busur di udara dan akhirnya jatuh ke dalam jaring besar yang ditenun oleh roh jahat. Di mana kau memukul? Bidik dan tembak pilar Gimli. Mereka yang bertempur di garis depan adalah semua anggota klan dan kerabatmu. Selama satu peluru mengenai, beberapa kerabatmu akan bisa lolos dari kesulitan ini. Jangan ragu untuk menggunakan peluru, berikan semuanya padaku dan ledakkan bajingan-bajingan dari negeri kuno itu. Bab 1064 Terobosan Kaisar Bela Diri. Si Bang Bong Kaisar kuno yang arogan menghabisi para bajingan ini sampai mati. Gimli Pillar menarik helm di kepalanya ke belakang dengan punggung tangannya dan memutarnya pada suatu sudut. Mulutnya terpelintir, giginya terkatup, matanya merah, dan seluruh tubuhnya gemetar. Gimli Zuzi menarik napas dalam-dalam beberapa kali untuk menenangkan diri dengan cepat. Kemudian dia mengulurkan ibu jarinya mengarahkannya secara vertikal ke arah pasukan negara kuno, menutup satu mata dan membidik sesaat. Kemudian dia dengan cepat mencondongkan tubuh ke meriam energi ametis dan melakukan operasi yang tepat menyesuaikan arah moncong dan dengan cepat menyuruh seseorang memasukkan peluru khusus ke dalam laras. Peluru artileri yang dibuat khusus berubah menjadi meteor ungu dan terbang dengan cepat menuju arah pasukan negara kuno. Menggambar busur yang brilian dan akhirnya jatuh ke garis depan pertempuran. Peluru-peluru itu meledak dan bubuk beracun yang tak terhitung jumlahnya berhamburan keluar. Dalam area seluas lebih dari 20 meter dalam radius, para prajurit dari negara kuno yang terkontaminasi energi iblis aneh memiliki pustula di sekujur tubuh mereka yang disebabkan oleh turbulensi energi iblis aneh dalam sekejap, dan kemudian meledak, membunuh mereka secara tragis di tempat. Kena, Gimli Zuzi mengangkat tangannya bersorak dan melompat ke atas tembok dengan gembira. Saat ini, dari kejauhan, sebuah panah beracun yang ditembakkan oleh seorang raja bela diri datang terbang dengan cepat dan akurat menuju pilar Gimli. Sepertinya pilar Gimli akan ditembak di kepala pada saat kritis. Ning Qianqian mengulurkan telapak tangannya dan mengambilnya tanpa rasa takut meskipun tertusuk panah beracun. His. Panah beracun menembus telapak tangan putih meskipun tidak melukai Gimli Zu. Itu menusuk telapak tangan Ning Qianqian, darah hitam menetes dan racun hitam mulai menyebar dan langsung menuju organ dalamnya. Tuan Menteri. Para kurcaci di sekitarnya termasuk Gimli Pilar menjerit ketakutan. Tidak apa-apa, para prajurit di bawah komandoku boleh mati dengan cara apapun kecuali diracun. Ning Qianqian menggertakkan giginya mencabut panah beracun dari tangannya dengan cepat mengeluarkan pil kecantikan dari lengannya dan menelannya. Terlihat dengan mata telanjang bahwa luka tembus di telapak tangannya berangsur-angsur sembuh. Adapun racun di dalam tubuh. Baginya, benda itu tidak berbeda dari nasi, bawah busur dan anak panah. Ning Qianqian memanggil para kurcaci. Mengeluarkan busur panjang yang dibuat khusus oleh para kurcaci, sedikit memproses ujung panah, dan kemudian dengan cepat menarik busur dan menembakkan panah, menembak ke arah Raja Bela Diri tingkat 76 di sisi berlawanan. Anak panah itu seperti meteor yang tiba dalam sekejap dan tiba di depan Raja Bela Diri tingkat ke-76 namun.
Kepalanya tidak tertembus tetapi digenggam dengan kuat di tangannya tanpa luka sedikit pun. Konon 7 wanita baru dari negara Yingdang tidak mudah dihadapi tetapi menilai dari kekuatan mereka biasa-biasa saja. Wah, ada racun di panah ini. Kau pikir kau bisa bersaing denganku dalam hal racun? Raja ini adalah ahli bela diri negara kuno. Sebelum Raja Perang menyelesaikan kata-katanya, panah di tangannya meledak, dan bubuk racun versi lebih murni yang jauh lebih kaya dari bubuk racun di bola meriam muncrat keluar. Dalam sekejap, prajurit alam Raja Bela Diri itu langsung hancur menjadi gumpalan nanah dan dalam radius 100 meter di sekeliling ratusan tentara dari negara kuno yang terkontaminasi roh jahat langsung meledak dalam sekejap dan mereka bahkan tidak tahu bagaimana mereka mati. Bermain dengan obat-obatan akulah leluhur negara kuno Mu Ning kian-kian enggan untuk dikalahkan. Mengejek ke arah negara kuno dia melambaikan tangannya dan luka di telapak tangannya sembuh meskipun itu bukan pertama kalinya dia meminum pil kecantikan. Dia masih terkejut dengan keefektifan mereka. Benda ini jauh lebih efektif daripada obat luka rahasianya. Api, belajar dari Gimli Zuzi dan ledakan di atas kepala tentara negara kuno. Ning Qianqian memberi perintah kepada para penembak di tembok kota. Pada saat yang sama, rentetan demi rentetan peluru artileri khusus, seperti tetesan hujan lebat, meledak ke arah garis depan pertempuran. Cangkang khusus ini tidak mengandung pecahan peluru dan bukan cangkang energi kristal ungu yang dibuat khusus untuk para kurcaci. Mereka tidak memiliki tambahan daya mematikan dan tidak akan menyebabkan kerugian apapun pada para kurcaci atau bahkan prajurit biasa. Namun, mereka adalah racun mematikan bagi manusia yang telah terkontaminasi oleh roh jahat. Setelah beberapa putaran penembakan ratusan dan ribuan cangkang, jumlah prajurit negara kuno yang berhadapan langsung dengan para kurcaci berkurang lebih dari 30 dalam sekejap. Ribuan tentara dari negara kuno itu terkikis oleh bubuk racun dan akhirnya berubah menjadi nanah. Belum lagi para prajurit biasa ini yang bahkan belum mencapai tingkat Grand Martial Master, bahkan mereka yang berada di tingkat Martial Sect atau bahkan Martial King akan merasa sangat tidak nyaman jika mereka menyentuh bubuk racun. Jika Anda terkena, Anda akan mati mengenaskan di tempat. Seiring berjalannya waktu, pasukan gabungan Dacu dan kerajaan Yingdang akhirnya tiba di garis depan peperangan, bahu-membahu dengan para kurcaci dan menyerang perkemahan pasukan negara kuno bersama-sama. Perang antara kedua belah pihak mencapai tahap yang sangat panas dalam sekejap mata. Setiap saat, banyak nyawa yang hilang, teriakan dan tangisan pembunuhan memekakkan telinga. Bahkan Luo Qingyu dan Ratu Yin Yao tanpa sadar melihat ke arah Yelang. Perang telah berkembang menjadi situasi sedemikian rupa sehingga mereka agak tidak yakin. Aku hanya bisa mematuhi perintah Yelang. Kepercayaan Yin Yao pada Yelang lebih berasal dari lubuk hatinya. Dia telah diselamatkan dari situasi putus asa olehnya berkali-kali dan telah mengembangkan ketergantungan yang mendalam padanya. Luo Qingyu lebih merupakan wanita tradisional dan dia patuh pada suaminya secara alami. Jangan khawatir, ada pergerakan di negara kuno itu. Mata Yelang setajam obor saat dia menatap kejauhan. Sosok berjubah kekaisaran secara bertahap naik ke langit. Aura agung yang mengelilinginya secerah matahari yang bersinar. Itu tidak lain adalah kaisar kuno yang telah menembus alam kaisar bela diri. Yin Yao, aku tidak pernah menyangka wanita sepertimu tidak hanya akan mengalahkan pasukan Raja Wu tetapi juga berani bergegas ke negara Yingdang untuk menentangku. Jangan katakan bahwa aku tidak akan memberimu kesempatan untuk hidup selama kau mengancam untuk membuat pasukan Chu Agung mundur. Aku bisa mengampuni nyawamu dan memastikan bahwa Chu Agung akan aman dan tentram selama 10 tahun ke depan. Bahkan selama kau tahu apa yang baik untukmu aku bisa mempertimbangkan untuk membiarkanmu tinggal di Dacu selamanya dan kita tidak akan saling menyerang. Aura kaisar kuno itu agung dan tak terbatas darah yang kaya membentuk awan dan kabut di sekelilingnya melukis dunia dengan warna matahari terbenam. Dia menatap tubuh Queen Yin Yao yang melengkung dengan rakus dengan fanatisme tanpa akhir di matanya. Bukan rahasia lagi bahwa kaisar kuno itu mencintai wanita cantik. Penguasa kota Yunxiang pernah diplot oleh kaisar kuno karena kecantikannya yang menyebabkan keluarganya dihancurkan dan kotanya dirusak. Dan dia bahkan hampir mati. Bagaimana mungkin kaisar kuno, yang tertarik pada penguasa kota Yunxiang, tidak tergoda ketika dia melihat Ratu Yin Yao? Yang bahkan lebih cantik dari penguasa kota Yunxiang untuk pertama kalinya bab 1065 Lang tidak boleh dipermalukan. Ketika Yuling mendengar ini rambut di dahinya berdiri dengan cepat. Kali ini bukan tentang mengekstraksi elemen bukan pula tentang kegembiraan tetapi ada kemarahan tak terbatas yang membuncah di dada. Negara kuno itu adalah kebencian nasional dan perseteruan keluarga bagi Chu Agung. Sebelumnya, mantan Kaisar Chu Agung memimpin pasukan elit yang tak terhitung jumlahnya dan tewas di medan perang, di antaranya adalah ayah dan paman Yuling. Sekarang melihat musuh bebuyutannya muncul di depannya dengan begitu sombong tetapi tidak dapat melakukan apapun padanya, Yuling dipenuhi dengan kebencian yang tak tertandingi. Dia mengatupkan giginya dan berbalik untuk menatap Ratu Yin Yao dengan empati. Anjing tua, kau membunuh mendiang Kaisar Chu Agung dan melukai adikku. Tanganmu berlumuran darah rakyat Chu Agung. Kebencian ini tak terdamaikan. Kuharap aku bisa mencabik-cabikmu menjadi berkeping-keping. Pertempuran hari ini adalah hidup dan mati. Tidak ada pilihan lain. Teguran marah dan suara dingin Ratu Yin Yao menghilang di bawah pengawalan penjaga kerajaan. Sungguh hubungan yang tak terdamaikan, sungguh perjuangan hidup dan mati. Hanya mengandalkanmu, orang-orang Chu, kau pikir kau bisa melawanku?
Itu hanya angan-angan. Jika aku ingin kau mati hari ini, kau akan mati. Aku ingin kau hidup, tidak ada yang bisa membunuhmu. Kaisar kuno itu melayang di udara, dengan darah dan energi dari alam kaisar bela diri melonjak dan luas seperti matahari yang cerah, mempesona dan menarik perhatian. Dia memiliki ambisi yang tak terbatas di hatinya dan melihat ke arah Ratu Yin Yao dengan keserakahan yang lebih besar. Awalnya dia berpikir bahwa satu-satunya orang yang datang ke negara Yingdang kali ini adalah para kurcaci dan 7 wanita kuat itu. Aku tidak menyangka akan ada lawan lain. Dacu bahkan es kaisar kuno itu tidak memiliki rasa takut sedikit pun di hatinya. Dia percaya diri dan memiliki informasi yang baik. Saat ini, dia telah mencapai tingkat ke-93 kaisar bela diri dan memiliki 2 prajurit kaisar bela diri setengah langkah di bawahnya. Bahkan di belakangnya, ada Raja Iblis yang lebih menakutkan dengan mata jahat. Bahkan jika para kurcaci, kerajaan elang, dan Chu Agung bergabung, bagaimana mereka bisa bersaing dengannya? Bagaimana mungkin dia kalah? Seberapa keras pun dia berusaha, dia tidak bisa menemukan alasan mengapa dia akan dikalahkan. Dia bertekad untuk mendapatkan Ratu Yin Yao, tidak peduli apakah dia setuju atau tidak, dia akan menjadi selirnya di masa depan. Kakak perempuan, anjing tua ini sangat arogan, seolah-olah ini adalah tanah kelahirannya. Dia sudah menunjukkan sikap seorang pemenang bahkan sebelum dia bertarung dengan kita. Kakak perempuan, ayo bertindak dan bunuh anak haram ini. Ning Qianqian sangat ingin mencoba, dengan erat menggenggam pedang roh es ungu di tangannya. Dan melihat ke arah kaisar kuno dengan semangat juang yang membara. Jutaan tentara sedang menyaksikan di bawah. Jika dia bisa bekerja sama dengan para seniornya untuk membunuh kaisar kuno, reputasinya sebagai menteri pengobatan pasti akan menyebar ke seluruh wilayah manusia. Bertindak, bunuh dia, buat negara Yingdang terkenal. Su Chan menyipitkan matanya dan aura membunuh di tubuhnya menjadi semakin kuat. Kakak tingkat kedua, kaisar kuno ini berani bertindak begitu merajalela, sangat mungkin dia memiliki kartu tersembunyi. Dan bahkan lebih mungkin dia dengan sengaja memprovokasi kita, mencoba memancing kita ke dalam kubu negara kunonya dan dengan demikian jatuh ke dalam perangkap yang telah dia siapkan sebelumnya. Ini tidak bisa dihindari, tetapi kita tidak boleh begitu ceroboh. Saudari-saudari kita sudah menjadi petarung tingkat tinggi. Jika terjadi sesuatu, itu akan memengaruhi hasil akhir dari seluruh situasi. Duan Mulan menarik napas dalam-dalam dan menatap kaisar kuno yang melayang di udara. Dia selalu merasa ada sesuatu yang salah dan tidak ingin bertindak gegabah. Namun keputusan akhir tetap berada di tangan kakak perempuan tertua. Keenam gadis itu semua melihat ke arah Luo Qingyu pada saat yang sama, dengan tatapan bertanya di mata mereka. Untuk menggunakan formasi pedang roh es, mereka harus selaras satu sama lain. Ketujuh saudari itu sudah membahasnya terlebih dahulu, selama kakak perempuan tertua memberi perintah. Tidak peduli apa yang mereka pikirkan, mereka harus patuh. Coba lihat lagi situasinya. Luo Qingyu berbicara dengan suara berat dan melirik ke arah Ratu Yin Yao. Ning Qianqian dan gadis-gadis lain juga melihat ke sana, dengan ekspresi penuh arti di mata mereka. Ketujuh saudara perempuan itu memiliki pertimbangan sendiri di dalam hati mereka. Memang benar. Demi Ratu Yin Yao dari Chu Agung, tidak perlu mengambil risiko jatuh ke dalam perangkap dan secara pasif berbenturan dengan kaisar kuno. Namun, mundurnya sementara Luo Qingyu dan wanita-wanita lain tidak membuat kaisar kuno menahan diri dan dia bahkan menjadi lebih sombong. Dia mengalihkan pandangannya dari Ratu Yin Yao dan menatap Luo Qingyu dan gadis-gadis lainnya, dan berkata dengan sinis, kalian bertujuh adalah dalang sebenarnya yang memerintahkan para kurcaci untuk menghancurkan 500.000 tentara dari negara kunoku. Aku sedikit 000 tentara dari negara kunoku. Aku sedikit terkejut bahwa mereka yang hanya berada di tingkat Raja Bela Diri dapat memerintah para kurcaci yang berada di tingkat Kaisar Bela Diri. Sekarang tren umum tidak dapat ditolak, mengapa kalian bertujuh tidak bergabung dengan negara kuno kami? Negara kuno kami dapat memberi Anda status tertinggi. Perlakuan paling dermawan, dan bahkan memungkinkan Anda untuk menembus ke alam Kaisar Bela Diri dalam waktu singkat. Bagaimana menurut Anda? Melirik Luo Qingyu dan gadis-gadis lainnya, Kaisar kuno itu merasa sedikit terkejut. Awalnya, dia hanya berfantasi bahwa penampilan 7 wanita di berita itu dibesar-besarkan. Aku tidak pernah menyangka bahwa ketujuh gadis ini sangat berbakat dengan cara mereka sendiri dan tidak kalah mumpuni dari Ratu Yin Yao. Terlebih lagi, ketujuh wanita ini benar-benar mengungguli Ratu Yin Yao dalam hal jumlah. Jika dia bisa menaklukkan 7 wanita ini, mereka mungkin tidak setaktis City Lord Yunxiang. Siapa tahu, mereka mungkin semua menawarkan diri kepadanya di masa depan. Kakak, bajingan ini ingin kita menyerah. Kakak, cara Kaisar kuno itu memandang kita persis sama dengan cara dia memandang Ratu Yin Yao. Dia memiliki niat jahat dan sebenarnya berencana pada kita. Kakak perempuan, bahkan jika itu alam Kaisar Bela Diri, apa yang harus kita takuti jika kita bekerja sama? Kelima saudara perempuan itu mengepalkan tinju mereka dengan marah. Bahkan Duan Mulan menutup mulutnya dan tidak mengatakan apapun yang mungkin membuat moral pasukan menurun. Tunggu sebentar, Kaisar kuno ini jelas-jelas sengaja memprovokasi kita. Dari Ratu Yin Yao hingga 7 saudara perempuan kita, dia telah memprovokasi dan menyebarkan rumor berulang kali. Tindakannya terlalu lugas dan jelas bahwa dia berusaha memancing kita jauh ke dalam markas musuh. Rencana ini terlalu suram. Jika kita jatuh ke dalam perangkap ini, kita bersaudara tidak akan mampu menahan provokasi ini. Guru kita telah mengajarkan bahwa kapanpun dan dimanapun kita berada, kita harus menjaga pikiran yang jernih dan tidak pernah membiarkan beberapa kata mengganggu niat awal kita. Jika kamu jatuh ke kondisi itu, kamu hanya akan menjadi boneka di tangan orang lain. Kita saudara dan saudari harus mengikuti kata hati kita dan tidak terpancing.
Luo Qingyu mengembuskan napas perlahan, matanya menjadi lebih jernih dan tenang seolah tidak ada yang bisa memengaruhi kondisi pikirannya. 6 saudara perempuan lainnya juga mengangguk begitu mengerti apa yang dikatakan. Pada saat ini Kaisar kuno melihat bahwa Luo Qingyu dan 7 wanita lainnya tidak tertipu, jadi dia mengalihkan pandangannya ke satu-satunya pria di tembok kota yang ada dalam rencananya Yelang. Dia mencibir dengan keras. Semua orang mengatakan bahwa Guru Agung Chu Agung bijaksana dan berani, tetapi setelah melihatnya hari ini dia biasa-biasa saja membunuh tiba-tiba. Setelah Kaisar kuno selesai berbicara, Luo Qingyu di tembok kota memberikan teguran halus dan pedang roh es merah di tangannya segera terhunus. Ning Qianqianyang menjadi semakin liar saat pertempuran berlangsung, mengikuti di belakangku dan terus berteriak, "Lang tidak boleh dihina." Bab 1066 Saudari VS Raja Iblis dengan mata jahat mencari kematian berani mengatakan hal-hal buruk tentang Yelang dan mencabut lidahnya. Biarkan dia menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. 7 saudara perempuan yang memiliki kebencian yang sama terhadap musuh bergegas keluar dari tembok kota bersama-sama. Adapun apa yang dikatakan sebelumnya tentang mengikuti kata hati, itu sudah lama dibuang keluar jendela dalam hati Luo Qingyu, tidak apa-apa untuk memarahi Ratu Yin Yao. Tidak peduli seberapa kasar hinaan itu, dia tidak akan mengerutkan kening sama sekali. Lagi pula, mereka tidak terlalu akrab satu sama lain, mereka baru saja bertemu, dan mereka adalah saingan cinta. Bahkan ketika memarahi sesama saudari mereka, mereka hanya bisa menyimpan niat awal mereka dalam diam karena jebakan yang dipasang oleh pihak lain. Tetapi begitu kata-kata kasar itu melibatkan Yelang, setiap kata tidak tertahankan. Bahkan jika pihak lain sudah memasang jebakan, dia harus menyelamatkan muka untuk Yelang. Jika kamu tidak melindungi priamu, siapa yang Ketujuh saudari itu bergabung untuk melepaskan diri dari jangkauan tembok kota. Ketujuh pedang roh es meledak dengan cahaya yang cemerlang. Aura ketujuh saudari itu dengan cepat menyatu saat mereka menyapu ke arah Kaisar kuno, dan kemudian meningkat dengan pesat. Kaisar bela diri tingkat tinggi, puncak Kaisar bela diri, tahap awal Kaisar bela diri tingkat menengah, Kaisar bela diri tingkat tinggi. Aura dari Kaisar bela diri tingkat tinggi sangat luas seperti lautan. Bahkan darah dan energi Kaisar kuno tampak jauh lebih lemah di depan 7 saudari itu. Cahaya menyilaukan seperti matahari yang terang tampak tertutup. Lautan darah yang bergelombang mengalir dengan ombak, dan itu goyah, seolah-olah akan runtuh dan tidak dapat dihentikan. Sekarang kita di sini. Mari kita ledakkan sampai mati anak-anak haram jadah ini. Bentuk 7 saudara perempuan itu terus berubah-ubah 7 dalam satu saat Ning Qianqian muncul di depan. Dia dengan cepat mengeluarkan sejumlah bom racun paling murni dan menembaknya ke arah pasukan negara kuno di bawah. Bang bang bang. Bom racun meledak satu demi satu dan dalam radius ribuan meter. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya dari negara kuno itu ditelan oleh bubuk racun di tempat, berubah menjadi darah dalam sekejap, bahkan tanpa tulang yang tersisa. Ketika Luo Qingyu berada di depan, dia mengarahkan pedang roh es merah di tangannya, dan sebuah area di bawahnya tiba-tiba meledak di bawah darah dan energi yang tak berujung. Jaring besar yang ditenun oleh energi iblis aneh itu hancur seperti kayu busuk, dan retakan di bumi sekali lagi terpapar kekam pasukan negara kuno. Sekali lagi ribuan tentara negara kuno jatuh ke jurang yang tak terbatas. Hanya dalam sekejap, gerakan mematikan tingkat Kaisar bela diri menyebabkan puluhan ribu tentara di perkemahan negara kuno yang terkontaminasi roh jahat mati di tempat. Target 7 saudara perempuan itu bukanlah pasukan negara kuno. Setelah mereka mencapai perkemahan negara kuno, mereka bersatu melawan Kaisar kuno Gurgal. Bahkan Kaisar kuno yang telah menembus alam Kaisar bela diri tiba-tiba menjadi sasaran Kaisar bela diri tingkat tinggi. Dia tidak bisa menahan diri untuk menelan ludahnya, punggungnya basah oleh keringat dingin. Dan dia tanpa sadar ingin mundur. Dia tahu bahwa ketujuh saudara perempuannya sangat kuat, tetapi dia tidak menyangka bahwa mereka begitu kuat. Meskipun dia menyerap darah dan energi dari beberapa kota, dia masih tidak dapat bersaing dengannya. Jika bukan karena Raja Iblis dengan mata jahat, bahkan jika dia memimpin pasukan di sini secara pribadi, dia tidak akan pernah kembali. Dasar anjing tua! Samsara memegang pedang roh es hijau di tangannya, dan dengan berkat aura dari 6 kakak perempuan senior di belakangnya. Dia memiliki kekuatan tempur seorang Kaisar bela diri tingkat tinggi. Dia seperti dewa perang, kekuatan dahsyatnya membayangi kepala jutaan tentara negara kuno. Dia juga seperti gunung. Menekan roh jahat dalam diri para tentara negara kuno itu dan mencegah mereka mengerahkan kekuatan penuh mereka. Pedang roh es memancarkan cahaya pedang yang menyilaukan yang begitu terang hingga awan di atas pun terbelah menjadi dua oleh energi pedang yang meluap berubah menjadi gumpalan kabut yang menyebar seperti rambut. Mata iblis Kaisar kuno itu ngeri dan berteriak pada saat yang sama sebuah tawa aneh terdengar dari bawah celah di tanah. Sebuah tentakel tebal mengembun dari energi iblis aneh seperti ujung gunung es tiba-tiba muncul dari celah. Itu masuk lurus dan diagonal menuju area antara Kaisar kuno dan 7 saudari seniornya mencoba menghalangi gerakan pembunuhan Samsara. Cahaya pedang beradu dengan tentakel menyebabkan udara bergetar hebat. Angin kencang tak berujung menyapu dari udara dan dengan kecepatan ekstrim mulai menyapu ke segala arah seperti bilah angin. Beberapa orang tidak beruntung dan terjebak dalam baku tembak. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi terhadap apa yang terjadi dan dengan cepat dicincang menjadi berkeping-keping oleh bilah angin. Segera setelah itu, 7 akibat yang lebih dahsyat, seperti tsunami, dengan dahsyatnya menyelimuti manusia dan dwarf di bawah.
Dalam radius beberapa ribu meter, manusia yang tak terhitung jumlahnya tersapu, dan bahkan para dwarf yang mengendalikan tubuh sejati bumi terhempas mundur selangkah demi selangkah. Akibat dari pertempuran di tingkat kaisar bela diri bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh mereka yang berada di tingkat yang lebih rendah. Kekuatan yang menakutkan macam apa ini? Alam Raja Bela Diri hanyalah seperti semut di mataku. Aku tidak menyangka bahwa ketika 7 orang bergabung mereka dapat meledak dengan kekuatan yang sebanding dengan alam kaisar bela diri tingkat tinggi. Metode rahasia semacam ini adalah sesuatu yang bahkan belum pernah didengar oleh raja ini. Energi iblis tak terbatas muncul dari retakan di bumi seperti kabut. Dan cakupan yang diliputnya juga berkembang pesat. Kabut hitam yang acuh tak acuh menjadi sangat gelap saat 2 pupil merah seperti lampu sorot muncul. Saat retakan di bumi meledak, Raja Iblis dengan mata jahat malah mengebor ke dalam tanah alih-alih menyelamatkan para prajurit dari negara kuno. Namun menurutnya, para prajurit dari negara kuno ini pasti akan mati, dan dimakan olehnya adalah kesempatan terakhir mereka untuk bersinar. Bahkan jika puluhan ribu tentara elit dari negara kuno diserap oleh Raja Iblis dengan mata jahat dalam sekejap, akan ada manfaat tak terduga. Kamu harus tahu bahwa tentara ini bukan warga sipil. Darah dan energi dari satu orang sama kuatnya dengan 10 atau bahkan puluhan warga sipil biasa. Menelan sejumlah besar darah dan energi membuat kekuatannya meningkat lagi dan dia sepertinya sudah mencapai puncaknya. Kalian manusia rendahan, kalian membunuh jenderal dari keluarga kerajaanku. Hari ini aku akan menggunakan daging dan darah kalian untuk memberikan penghormatan kepada Saint Demons yang telah mati. Raja Iblis dengan mata jahat memiliki 2 sinar cahaya merah menyala yang keluar dari matanya, seperti laser, bahkan lebih tebal dan melesat lurus ke arah 7 saudari itu. Dan juga menuju lurus ke arah negara Yingdang. Jika terkena sinar mata iblis, tembok kota kerajaan Yingdang akan runtuh dalam sekejap. Hal menjijikkan, aku akan mencincangmu hidup-hidup. Bunuh Su Chan melemparkan pedang roh es di tangannya dan pada saat yang sama 6 pedang roh es berwarna-warni melesat keluar dari belakangnya di depan 7 orang itu. Mereka secara bertahap berkumpul bersama untuk membentuk piringan yang berputar dengan kecepatan tinggi. Dengan lampu warna-warni yang bermekaran dan meledak lapisan cahaya lebih seperti penghalang. Sinar pupil iblis bertabrakan dengan 7 pedang roh es. Sekali lagi memicu gelombang besar darah dan energi. Dampaknya kali ini begitu luas sehingga para kurcaci yang bergegas ke garis depan di bawah pun ikut terlempar. Di antara mereka, bahkan ada tentara kurcaci yang berubah menjadi pasir kuning di tempat kejadian. Menjauh dari sini, Luo Qingyu berada di depan dengan kerutan di wajahnya. Dia melirik situasi pertempuran di bawah dan memanipulasi 7 pedang roh es untuk mengusir roh-roh jahat dan mundur ke langit. Pertempuran ini tidak bisa dilanjutkan jika tidak, prajurit biasa yang tak terhitung jumlahnya di bawah akan mati akibat pertempuran di tingkat kaisar bela diri. Aku ingin melihat apa yang bisa kalian 7 manusia rendahan lakukan padaku. Jika kalian tidak bisa membunuhku, raja ini akan memberi kalian pukulan yang bagus. Raja Iblis dengan mata iblis tertawa seenaknya. Membawa energi iblis tak terbatas saat dia terbang tinggi ke langit, tawa aneh menembus awan dan mencapai bawah. Bab 1067 Ye Lang mengambil tindakan. Bahaya tersembunyi tawa aneh itu bergema di telinga semua orang membuat orang merasa takut. Raja Iblis alien ini sangat kuat, hanya Grandmaster dan 6 menteri yang bisa melawannya bersama-sama. Namun selain raja dari klan iblis asing ada juga kaisar kuno yang berada di tingkat kaisar bela diri. Kita hanya berada di tingkat kaisar bela diri. Bagaimana kita bisa bersaing dengannya? Jika kita kalah dalam pertempuran, kaisar kuno pasti akan bergabung dengan raja iblis untuk mengepung dan membunuh 7 Grandmaster. Apa yang harus kita lakukan? Raja Kurcaci, penguasa kota Yunxiang, dan kaisar bela diri lainnya telah bertempur bersama dengan pasukan negara kuno. Pertarungan itu menggemparkan bumi dan tak terpisahkan. Raja Kurcaci yang mengendalikan tubuh bumi yang tingginya hampir 30 kaki akan menghancurkan lusinan tentara dari negara kuno dengan kaki telanjangnya yang tebal. Dia melirik City Lord Yunxiang Zhongzhengnan dan yang lainnya, ekspresinya penuh kegugupan. Kekuatan Master Taifu telah meningkat. Dia mengatakan sebelumnya bahwa dia bisa melawan Raja Iblis yang terluka parah. Kekuatannya pasti bisa melawan kaisar bela diri. Zhongzhengnan menebas seorang raja bela diri tingkat menengah dengan pedang, lalu berbalik dan berbicara untuk menghibur Raja Kurcaci dan orang-orang kuat lainnya. Bahkan dia merasa sedikit takut sekarang. Tutor Agung pernah berkata bahwa dia bisa bersaing dengan Raja Iblis yang terluka parah, tetapi itu adalah Raja Iblis yang terluka parah. Saat ini, bahkan Kaisar kuno telah menembus puncak tahap awal Kaisar bela diri. Dia tidak tahu apakah Tutor Agung bisa mengalahkan mereka. Ratu Yin Yao, Tuan Yunxiang, apakah Anda masih ingin melawan saya saat ini? Jangan membuat kesalahan. Jika Anda menyerah secara sukarela, saya akan mempertimbangkan untuk memberi Anda akhir yang layak. Jika tidak, melihat Raja Iblis dengan mata jahat dan 7 saudari seniornya yang berada jauh di awan, Kaisar kuno perlahan menarik pandangannya dan menenangkan diri. Dia melihat ke bawah pada banyak pria berkuasa di bawah dengan rasa bangga Raja Thailand di mana Raja menawan sebuah raungan di pasukan negara kuno. Ada 2 pria kuat yang naik ke udara, kabut darah yang mengerikan seperti pilar darah naik di belakang mereka. Mereka jelas merupakan Kaisar bela diri puncak. Selain itu, 1 kaki sudah melangkah ke alam Kaisar bela diri, jadi dia bisa disebut Kaisar bela diri setengah langkah.
7 saudari terjerat oleh Raja Iblis dengan mata jahat, dan satu-satunya yang tersisa di sisi lain adalah Guru Chu Agung yang mampu membunuh musuh di atas levelnya. Bahkan jika kekuatannya telah meningkat, paling banyak yang bisa dia lakukan adalah membunuh Kaisar Bela Diri tingkat menengah, dan Kaisar Bela Diri tingkat tinggi adalah batasnya. Di pihaknya, selain dirinya sendiri yang berada di level 93 Kaisar Bela Diri, dia juga memiliki 2 jenderal kuat di level setengah langkah Kaisar Bela Diri. Itu berarti ki dan darah leluhur negara kuno itu menurun, dan tingkat konversi penyerapan darah dan ki rakyatnya sangat rendah. Jika tidak, dia tidak akan mampu memiliki 3 jenderal kuat yang merupakan Kaisar Bela Diri setengah langkah. Tentu saja, bahkan sekarang, Kaisar kuno masih memiliki keuntungan yang kuat. Dia menggunakan segala cara untuk memprovokasi musuh, dan akhirnya menjebak 7 wanita yang bahkan Raja Iblis dengan mata jahat pun tidak bisa memastikan. Di matanya, musuh yang tersisa hanyalah seperti semut yang bisa dibunuh dengan menjentikkan tangannya. Bahkan Guru Agung Chu Agung hanyalah seekor semut yang sedikit lebih kuat di matanya. Gelombang ini stabil, keuntungannya ada padanya, yang ini bisa menang. Raja Tai, Raja Mei, aku perintahkan kalian berdua untuk menangkap Ratu Yin Yao dan Tuan Kota Yunxiang. Jangan lukai nyawa mereka. Kaisar kuno berada tinggi di langit, melihat ke bawah dari atas dengan aura merendahkan. Dia memancarkan tekanan yang kuat dan memberi perintah kepada 2 bawahannya yang berada di alam Kaisar Bela Diri setengah langkah. Kerajaan Yingdang bisa dihancurkan, para kurcaci juga bisa dibantai. Tetapi wanita cantik seperti Tuan Kota Yunxiang dan Ratu Yin Yao sangat memukau sehingga mereka mengumpulkan energi spiritual langit dan bumi. Sulit menemukan siapapun yang bisa dibandingkan dengan mereka. Baginya, menangkap kedua wanita ini lebih penting daripada menghancurkan kerajaan Yingdang. Aku mematuhi perintahmu, Raja Tai dan Raja Mei, seorang pria dan seorang wanita. Keduanya kuat dan berotot. Meskipun fisik mereka tidak sekuat Zhong Shengnan, aura mereka benar-benar aura Kaisar Bela Diri setengah langkah, yang tak tertandingi oleh Zhong Shengnan. Seorang Raja Bela Diri tingkat tinggi, kedua Kaisar Bela Diri setengah langkah itu sedikit menggerakkan kaki mereka, dan seluruh situasi pertempuran berubah secara signifikan ke arah penguasa kota Yunxiang. Lusinan prajurit di tingkat Raja Bela Diri dan bahkan tingkat Kaisar Bela Diri semuanya kewalahan oleh tekanan mengerikan ini dan punggung mereka dipenuhi keringat dingin. Mata indah dari penguasa kota Yunxiang dipenuhi dengan ketakutan, giginya terkatup dan pedang panjang di tangannya berada di lehernya. Dia tahu betul bahwa dia bukan tandingan Kaisar Bela Diri setengah langkah daripada ditangkap hidup-hidup dan dipermalukan oleh anjing kuno, lebih baik baginya untuk bunuh diri. Kematian akan mengakhiri segalanya. Demikian pula, Raja Pesona melesat ke arah posisi Ratu Yin Yao, dan ratusan syel energi kristal ungu ditembakkan pada saat yang sama. Sebelum mereka mencapai jarak 100 meter, mereka hancur dan meledak oleh energi darah yang mengerikan. Sosok Raja Pesona hanyalah seberkas cahaya yang langsung menembus kabut hitam tebal dan langsung menuju Ratu Yin Yao. Guru Taifu. Yuling berdiri dengan rambutnya terangkat dan berbalik untuk melihat Grand Tutor dengan ngeri. Ratu Yin Yao menatap lurus ke arah Raja Mei tanpa mengalihkan pandangannya, ekspresinya penuh ketenangan tanpa tanda-tanda panik. Siapapun yang menghalangi jalanku akan dibunuh tanpa ampun. Saat Raja Pesona bergegas mendekat, matanya tertuju pada Ye Lang dan dia mulai memarahinya. Dia tidak ingin membunuh Ye Lang dan bahkan ingin memohon untuk Ye Lang kepada Kaisar kuno. Setelah pertempuran ini, jika Ye Lang tidak mati, dia akan meminta Kaisar kuno untuk menghadiahinya dengan gelar Tutor Agung Chu besar. Pria setampan Ye Lang sangat jarang di dunia. Pasti menyenangkan bermain dengan pria kuat dan tampan seperti itu. Kenapa? Ye Lang menggelengkan kepalanya tanpa daya, menyatukan 2 jari dan menunjuk secara diagonal ke arah Raja Thailand. Cahaya keemasan meledak dari belakangnya. Itu adalah pedang Kaisar Xiao. Pada saat yang sama, dia melihat tubuh kekar Raja Charem dan menghela nafas pahit. Aku tidak ingin mengambil tindakan terlalu dini, tetapi memang tidak ada seorang pun di negara Yingdang yang dapat bersaing dengan alam Kaisar Bela Diri setengah langkah. Sebagai upaya terakhir kita harus mengambil tindakan terlebih dahulu. Namun, masih ada sedikit kesungguhan di hatinya. Saat Raja Iblis dengan mata jahat muncul, persepsi bahaya tingkat dewanya dengan panik mengingatkannya. Tanda seru merah besar di depanku sangat mengejutkan. Ini juga mengapa dia menunggu sampai sekarang sebelum dipaksa untuk mengambil tindakan. Kaisar kuno atau bahkan Raja Iblis dengan mata jahat tidak cukup untuk menyakitinya, bahkan jika kekuatan mereka meningkat beberapa kali lipat mereka tidak dapat menembus pertahanannya. Tetapi persepsi bahaya tingkat dewa tidak mungkin salah dalam perang ini, masih ada krisis yang mengintai dalam kegelapan. Ada rahasia besar di balik negara kuno itu, bahkan sangat mungkin karena penampilannya. Ada lebih dari sekadar Raja Iblis dengan mata iblis yang merupakan Kaisar Bela Diri tingkat tinggi di belakang Kaisar kuno. Tetapi semua ini bukanlah yang bisa Ye Lang pertimbangkan saat ini. Anak panah sudah dibusur dan harus ditembak bas-bas-bas. Ye Lang terbang ke udara dengan tangan terentang, gumpalan aura hitam dan emas mulai menyebar di sepanjang telapak tangannya secara bertahap membentuk sebuah senjata besar. Itu adalah senjata suci dari Chu Agung, tombak Tuan Swish. Ye Lang memegang tombak Tuan di tangannya dan meluncurkan serangan dahsyat yang menyapu pasukan musuh menyebabkan ruang pun bergetar. Posisi tempat Raja Pesona berada terpotong dari udara, dan gelombang kejut hitam dan emas yang nyata seperti air bah meledak ke arah kejauhan pada tingkat yang sama.
Sebuah bukit ribuan meter jauhnya terbelah dua, bebatuan yang tak terhitung jumlahnya berterbangan kemana-mana, dan gunung itu runtuh. Seolah-olah langit runtuh dan bumi terbelah, menimbulkan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Raja pesona yang kekar itu terpana di udara, mulutnya yang gelap terbuka lebar. Dan dia bergumam tak percaya, bagaimana ini mungkin? Aku sudah menembus ke kaisar bela diri setengah langkah, bagaimana aku bisa dikalahkan? Dengan teriakan ketakutan yang luar biasa, tubuh Raja Pesona terbelah menjadi dua dari pinggang dan perut. Bab 1068 Kaisar kuno menghadapi bank penjahat besar. Separuh tubuh meledak di udara, bahkan sebelum sempat jatuh berubah menjadi hujan berdarah di seluruh langit. Raja Pesona adalah eksistensi yang secara paksa dinaikkan ke tingkat kaisar bela diri setengah langkah oleh Raja Iblis dengan mata jahat menggunakan energi darahnya yang besar. Sebuah bangunan tinggi dibangun dari bawah ke atas dan hanya dengan begitu bangunan itu dapat dibangun selangkah demi selangkah dan dengan percaya diri. Namun, Raja Pesona sedang mencoba memaksakan masalah ini. Tubuhnya seperti wadah. Begitu wadah itu pecah, ia tidak lagi dapat menahan darah mengerikan di tubuhnya. Ia segera berubah menjadi hujan darah yang terus-menerus jatuh dari langit. Mati, bagaimana ini mungkin? Bukankah Grand Tutor dari Great Chu nyaris mencapai alam kaisar bela diri? Mengapa dia bisa membunuh Raja Pesona? Raja Tai yang terperangkap oleh pedang Kaisar Xiao sangat marah ketika melihat pertempuran ini. Dia tidak marah karena Raja Mei terbunuh, tetapi dipenuhi dengan ketakutan yang tak terbatas. Dalam pandangannya, Master Chu Agung yang memegang tombak hitam mendekatinya dengan cepat seperti pelangi panjang. Mundur, mundur, mundur. Raja Thailand menjadi waspada dan mengabaikan perintah Kaisar kuno. Dia bahkan tidak menoleh ke belakang dan dengan cepat melarikan diri ke kejauhan. Dia berada di alam Kaisar bela diri setengah langkah dan dalam satu napas, dia melarikan diri ke jarak 1000 meter. Jika kita menunggu setengah saat lagi, sosoknya akan benar-benar menghilang dari pandangan semua orang. Bisakah kau melarikan diri? Yelang berdiri di udara dengan tangan terangkat. Suara gemuruh keras terdengar, dan pilar bumi besar sebesar gunung muncul dari kejauhan, seperti parit alami. Menghalangi jalan Raja Thailand. Bisakah mereka mengendalikan kekuatan bumi seperti para kurcaci? Namun, aku berada di tingkat kaisar bela diri setengah langkah. Bahkan gunung sungguhan pun tidak dapat menghentikan langkahku. Buka jalan untuk raja ini. Raja Thailand mengayunkan pedangnya secara vertikal ke arah gunung yang menjulang. Di matanya, dia tampak seperti telah melihat gunung terbelah menjadi dua dalam sedetik berikutnya, dan dia akan melarikan diri namun setelah cahaya pedang tak terbatas itu menancap ke gunung. Itu hanya mengeluarkan suara seperti dentingan logam dan kemudian menghilang sepenuhnya. Sebelum dia bisa melakukan gerakan lebih lanjut, pedang Kaisar Xiao di belakangnya di bawah komando Yelang telah menembusnya dengan cepat dari belakang. Ketika jaraknya kurang dari 100 meter dari Raja Thailand, kecepatannya meningkat puluhan kali seperti aliran cahaya. Secara akurat menembus kepala Raja Thailand Bang disertai dengan suara teredam, hujan darah jatuh lagi. Ketika Kaisar Pedang Xiao melawan musuh secara independen, kekuatannya pasti akan sangat berkurang. Namun, jika di bawah komando Yelang, bahkan jika itu setingkat Kaisar bela diri, itu masih bisa membunuh. Terlebih lagi, dia hanyalah Kaisar bela diri setengah langkah yang mencoba memaksakan jalannya ke depan. Dengan kematian Raja Thailand, 4 Jenderal Agung di bawah Raja Kaisar kuno, Jin Yiwang, Raja Thailand, Raja Pesona, musnah sepenuhnya. Moral koalisi tripartit sangat meningkat, bunuh, ikuti Guru Agung dan bunuh musuh-musuh negara kuno bersama-sama. Bunuh semua bajingan ini. Jenderal melawan prajurit Master Taifu dapat membunuh Kaisar Marsial setengah langkah. Kita tidak boleh mundur, kita tidak akan berhenti sampai kita mati. Pembantaian Yelang membuat pasukan koalisi tiga pihak meraung seolah-olah mereka disuntik dengan darah ayam. Yang paling bersemangat di antara mereka adalah para kurcaci. Ras ini benar-benar mudah terbawa suasana, sementara yang lain akan berteriak bahwa mereka akan berjuang sampai mati dan terus berjuang. Para kurcaci benar-benar berani menyeret langsung ratusan tentara negara kuno yang terkontaminasi dengan roh jahat dan meledakkan diri di tempat. Di medan perang di bawah sana terdengar raungan konstan, tubuh asli bumi meledak di tempat. Gelombang kejut yang mengerikan benar-benar membersihkan area dalam radius puluhan meter. Kapanpun para kurcaci tenggelam ke dalam tanah, ketika mereka muncul kembali, mereka akan bergegas jauh ke dalam kamp musuh dan meledak tanpa ragu. Nyawa dibayar nyawa. Membunuh 800 musuh dan kehilangan 1000 pasukan sendiri, bahkan Yelang tidak bisa menahan diri untuk mengingatkan mereka ketika dia melihat adegan ini. Kita harus memenangkan pertempuran ini. Dan para kurcaci harus memimpin. Para prajurit kurcaci harus menjaga nyawa mereka dan menunggu hadiah setelah perang. Setelah mendengar ini, semua prajurit kurcaci mengangkat kepala mereka dan melihat ke arah Yelang di udara, mata mereka dipenuhi air mata. Tuan Taifu sedang memikirkan para kurcaci. Kami, para kurcaci, tidak boleh mengecewakan guru yang hebat seperti itu. Saudara-saudara sebangsaku, ikuti Guru Agung untuk menghancurkan negara kuno. Seorang pria akan mati untuk temannya. Kami, para kurcaci, harus mengabdikan hidup kami untuk Guru Agung. Kata-kata nasihat baik Yelang tidak hanya gagal menghentikan para kurcaci dari penghancuran diri sendiri, tetapi memperburuk situasi. Melihat adegan ini, Yelang menarik napas dalam-dalam. Mengingat identitasnya dan segera merasa lega. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Kaisar kuno yang berada di puncak tahap awal Kaisar bela diri tidak jauh dari sana. Senyum sinis muncul di wajahnya.
Kaulah orang yang berencana memanfaatkan Ratu Yin Yaoku. Kaisar kuno itu mengerutkan kening dan menatap Ye Lang dengan tatapan serius. Dia tidak bisa mengetahui latar belakang aslinya, tetapi dia tidak takut. Tingkat ke-93 dari alam Kaisar bela diri membuatnya lebih sombong dari sebelumnya. Aku merasa bahwa selain dari 7 saudara perempuan yang bekerja bersama, tidak ada orang lain yang bisa menandingiku. Bahkan jika dia tidak bisa membunuh Grand Tutor dari Great Chu, dia pasti tidak akan terbunuh semudah Raja Tai dan Raja Mei. Grand Tutor dari Great Chu memang layak mendapatkan reputasinya. Kaisar kuno berbicara dengan suara serius dan keras, dan baru saja akan membuka mulutnya untuk menyanjung sebelum memulai pertempuran. Namun, Ye Lang tidak membuang kata-kata dengannya, dan 9 transformasi naga surgawi meledak secara langsung, sebanding dengan ledakan fisik Kaisar bela diri tingkat 98, seganas letusan gunung berapi. Gelombang udara yang mengerikan dengan cepat mereda dalam sekejap. Pedang Kaisar Xiao terbang dengan cepat, seperti aliran cahaya, dan terbang menuju Kaisar kuno. Itu sangat cepat sehingga bahkan Kaisar kuno, yang telah mencapai tingkat Kaisar bela diri, tidak dapat bereaksi. Bang, lengan kirinya meledak di tempat dalam sekejap. Desis, Kaisar kuno terengah-engah, terhuyung mundur beberapa langkah dan melihat lengan kirinya yang kosong dengan nyeri, ekspresinya penuh ketakutan. Ketika dia mendongak lagi, Ye Lang yang berada 1000 meter jauhnya, sudah mendatanginya dan menjebaknya di medan roh jahat. Kamu berada di alam apa? Kaisar kuno sangat ketakutan. Menghadapi 7 kakak perempuan senior, dia berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam hal tekanan. Tetapi bertemu Ye Lang dari dekat, terutama matanya yang tenang sedalam langit berbintang yang luas membuatnya merasa takut dari lubuk hatinya. Dia memiliki perasaan samar bahwa Grand Tutor dari Chu Agung ini tidak sehebat yang dikabarkan dan tampaknya memiliki aura yang sama dengannya. Noin di depan Ye Lang Hei bahkan lebih kecil seperti kurcaci bertemu raksasa. Tidak penting di alam mana aku berada. Yang penting adalah kata-katamu sebelumnya membuatku sangat kesal. Apa kau mencoba menyentuh wanitaku? Jangan lupa, ada banyak sekali selir di istana negara kunomu. Tentu saja, aku tidak tertarik pada orang-orang sejenis. Namun, setelah pertempuran ini, pasukan koalisi 3 pihak menderita banyak korban dan jumlah mereka berkurang tajam. Jika kamu mengirim selirmu ke Jiao Fangxi, itu akan membantu untuk melanjutkan dupa dari para prajurit dan jenderal elit ini. Suara Ye Lang seperti bisikan iblis menyebabkan Kaisar kuno meraung dan ingin bertarung dengan seluruh kekuatannya tetapi di bawah tekanan Ye Lang. Energi darah Kaisar bela diri level 93 miliknya tampaknya telah benar-benar kehilangan koneksi dan tidak dapat meletus sama sekali. Aku hanya bisa mendengarkan setiap kata yang memilukan. Kenapa kamu terlihat sangat marah? Sepertinya kamu sangat tidak senang karena selirmu bergegas masuk ke Jiao Fangxi. Ye Lang menatap wajah Kaisar kuno yang mengerikan dan bengkok dan mencibir. Lupakan saja, aku berencana untuk menyeret ibumu dan putri-putri lainnya ke biro Jiao Fang juga. Melihatmu seperti ini, aku pikir aku terlalu jahat. Bagaimana kalau begini, kita tidak akan pergi ke Jiao Fangxi. Dan lokasinya akan diatur di istanamu. 3 pasukan koalisi akan berbaris dan bermain satu persatu. Jika mereka tidak membayar setelah bermain, maka itu bukan Jiao Fangxi. Benar bab 1069 membunuh Kaisar kuno, kamu pantas mati. Kaisar kuno meraung, matanya merah dan seluruh tubuhnya gemetar. Kata-kata Ye Lang lebih kejam daripada membunuhnya. Apalagi yang disebut Grand Tutor dari Great Chu ini tidak sesaleh rumor yang beredar. Dia jelas orang yang lebih jahat dan kejam daripada dia. Bahkan, menurutnya, watak jahat Ye Lang bahkan lebih rendah daripada Raja Iblis dengan mata jahat. Dia tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari dia akan berakhir seperti ini. Peran mangsa dan pemburu telah benar-benar terbalik. Anda hanya bisa berdiri di sini dalam kemarahan yang tidak berdaya. Apalagi yang bisa Anda lakukan selain berteriak. Ye Lang mendekati Kaisar kuno dan menepuk dagunya dengan tangannya. Tekanan mengerikan menekannya dengan kuat dan membuatnya tidak bisa bergerak. Awalnya, aku berencana untuk mengampuni hidupmu. Siapa tahu, mungkin ada seseorang dengan hobi unik di antara 3 pasukan, dan aku bisa membiarkanmu dan para selir dihibur bersama. Sayang sekali kau memiliki pikiran yang seharusnya tidak kau miliki. Menyelamatkan hidupmu hanya akan membuang-buang udara segar. Kau bisa mati, jangan. Seseorang akan menjaga istri dan putrimu untukmu. Ye Lang memegang pedang Kaisar Xiao di tangannya dan menebasnya perlahan dari atas kepala Kaisar kuno seperti gergaji. Domain roh jahat ditarik dan raungan memilukan dari Kaisar kuno bergema di seluruh medan perang. Ye Lang Yu, bahkan jika aku menjadi hantu, aku tidak akan melepaskanmu. Bang! Bersamaan dengan suara teredam, energi darah agung di tubuh Kaisar kuno, sebanding dengan energi Kaisar bela diri level 93, tiba-tiba meledak. Dalam radius puluhan kilometer, awan darah tebal berkumpul, dan kemudian hujan darah deras turun. Mati, Yang Mulia sudah mati? Bagaimana ini mungkin? Yang Mulia berada di tingkat Kaisar bela diri, bagaimana bisa dia mati? Betapa mengerikannya guru Chu yang agung ini. Tak terhitung jumlahnya prajurit mendongak ke langit, dan ketika mereka menyadari bahwa Kaisar kuno di tingkat Kaisar bela diri telah meninggal dalam pertempuran, terjadi keributan ke arah perkemahan negara kuno. Banyaknya prajurit kuat di tingkat Raja bela diri yang sebelumnya bertempur melawan pasukan koalisi 3 pihak merasa ketakutan dan ingin mundur. Raja Iblis dengan mata jahat terperangkap oleh 7 saudara perempuannya, dan Kaisar kuno serta Raja Thailand dibunuh oleh Grand Tutor Chu Agung di depan mereka.
Pada saat ini, keseimbangan kemenangan sudah condong ke arah kerajaan Yingdang. Mereka tidak lagi memiliki kemampuan untuk bersaing dengan Taifu Chu Agung yang mampu membunuh kaisar bela diri tingkat 93. Jika kamu tidak melarikan diri sekarang, kamu pasti akan mati bunuh ikuti jejak Master Taifu, bunuh iblis alien, dan bunuh musuh kaisar kuno. Wujud sejati kebangkitan bumi bangsaku menyerbu bersamaku dan korbankan hidupmu untuk Master kita. Kami, para kurcaci, tidak akan pernah mengecewakan Master Taifu. Berbeda dengan kerajaan kuno, pasukan koalisi tiga pihak menyaksikan kematian kaisar kuno dan moral mereka meningkat seolah-olah mereka telah disuntik dengan adrenalin mereka meraung dan menyerbu dengan berani ke arah kerajaan kuno. Tidak takut mati. Untuk mencegah tentara tak berdosa dari koalisi tripartit jatuh ke celah-celah di bumi, para kurcaci tidak punya pilihan selain menyatukan seluruh suku untuk memperbaiki celah-celah tersebut. Kemudian terjadi serangan balik habis-habisan dengan moral yang tinggi dinilai kekaguman Cuyuan, putra keberuntungan. Karena tuan rumah telah meningkat selamat kepada tuan rumah karena telah mendapatkan nilai penjahat takdir plus 20000 ding. Cuyuan putra takdir memiliki 3 perspektif yang benar dan telah membangun hati yang kuat dengan tuan rumah sebagai tujuannya selamat kepada tuan rumah karena telah mendapatkan nilai penjahat takdir plus 50. 000 di tembok kota negara Yingdang Cuyuan menatap punggung tuannya dengan kagum. Dan bergumam dalam keadaan kesurupan, saya ingin tahu berapa banyak kesulitan yang harus saya lalui untuk menjadi seperti guruku yang dapat membalikkan gelombang perang dengan kekuatannya sendiri. Sebagai murid langsung guru, saya akan mengerahkan 200% upaya saya di masa depan bahkan jika saya tidak dapat mengejar guru, saya tidak akan pernah membawa rasa malu pada guru. Guru Taifu adalah pahlawan sejati. Rambut di dahi Yuling membentuk garis berbentuk hati melihat ke langit, mata Yelang penuh keheranan dan mengembara. Apakah ada wanita di dunia ini yang tidak mencintai seorang pahlawan? Terlebih lagi, baik dalam penampilan, sosok tubuh, atau bahkan pencapaian. Tuan Taifu dapat dianggap sebagai yang terbaik dari ras manusia. Jika dia bisa mendapatkan dukungan dari guru besar, dia akan membiarkan Yuling mati segera. Tidak. Bahkan jika rambutnya rontok sepenuhnya dan alopesianya tidak ada lagi, dia tidak akan menyesal. Dia menoleh dan melirik Ratu Yin Yao, mengerutkan bibirnya. Dan menghela napas dalam hatinya. Kecantikan dan pahlawan berjalan seiring. Memang benar bahwa hanya seseorang yang luar biasa seperti Yang Mulia yang pantas mendapatkan pahlawan sejati seperti Grand Tutor. Sayang sekali Yuling penuh penyesalan dan membenci pilihan awalnya. Dia melewatkan kesempatan sempurna. Jika saja itu di istana yang Xin terakhir kalinya, dia tidak akan mundur karena malu. Siapa tahu? Pada saat ini dia mungkin sudah menjadi suami dan istri dengan Grand Tutor Yelang. Ratu Yin Yao melihat lurus ke depan. Matanya hanya terfokus pada sosok yang dikelilingi cahaya keemasan pedang Kaisar Xiao. Semua orang kagum betapa kuatnya Grand Tutor itu, tetapi dia adalah satu-satunya yang merasakan belas kasihan yang tak ada habisnya untuknya. Untuk dapat memiliki kekuatan yang begitu besar. Lord Taifu pasti telah mengalami begitu banyak kesulitan dan siksaan untuk mencapai pencapaian seperti itu. Setelah pertempuran ini wilayah umat manusia stabil dan inilah saatnya baginya untuk turun dari tahta Ratu Chu Agung. Tetap saja di rumah dan layani Grand Tutor dengan baik daripada menjadi Ratu Yin Yaoxie yang tinggi dan perkasa, dia lebih menantikan untuk menjadi istri baik dari Grand Tutor. Yelang tidak menyadari fantasi tanpa akhir orang-orang di bawah. Setelah menyingkirkan anjing tua Gu Huanghe, dia dengan cepat melesat ke langit. Kekuatan 7 saudari sudah lebih dari cukup untuk menghadapi Raja Iblis dengan mata jahat, tetapi makhluk aneh ini adalah raja di antara para iblis. Dan sepasang mata jahatnya bahkan lebih merepotkan. Sangat sulit bagi 7 saudari untuk membunuhnya sepenuhnya. Pengingat akan persepsi bahaya tingkat dewa masih ada, dan dia harus memberantas bahaya tersembunyi ini sepenuhnya. Pedang Kaisar Xiao berubah menjadi pelangi emas dan melesat lurus ke langit, membelah awan dan menyebarkannya ke segala arah seperti kapas yang berterbangan. Tinggi di langit. Berkas merah yang keluar dari mata Raja Iblis dengan mata jahat bertempur sengit dengan formasi pedang roh es yang dipadatkan oleh 7 saudara perempuan. Sosok Yelang seperti hantu tiba-tiba muncul di belakang energi iblis yang sangat gelap. Cahaya keemasan pedang di Xiao bersinar terang dan dengan itu langsung mengguncang energi iblis yang sangat pekat menjadi berkeping-keping. Wow, energi iblis jahat itu lari dengan panik ke kejauhan seolah-olah berteleportasi dan benar-benar lolos sebelum pedang Kaisar Xiao dapat terus mengerahkan kekuatannya. Tepat ketika kelompok energi iblis itu stabil, salah satu pupilnya yang besar sekali lagi mengungkapkan cahaya merah menyala menatap ke arah Yelang dengan seringai sinis. Manusia rendahan, kau pikir kau bisa meluncurkan serangan menyelinap padaku? Itu masih terlalu lemah. Saat dia selesai mengucapkan kata-kata arogan itu dengan suara wow, massa besar cairan kotor sebesar tangki air keluar dari energi iblis gelap dari udara tipis. Kata-kata arogan Raja Iblis dengan mata iblis terhenti secara mendadak, dan dia berbalik dengan ketakutan. Sialan manusia, pedang macam apa ini? Bagaimana bisa raja ini terluka parah olehmu? Namun, raja ini abadi. Meskipun pedangmu aneh dan abnormal, itu tidak bisa membunuhku sepenuhnya. Wow. Tawa aneh dan menyeramkan itu baru saja naik dan kemudian berhenti tiba-tiba di tengah energi iblis yang aneh, massa besar cairan keruh hitam diperas keluar.
Bab 1070 Rencana Cadangan Raja Iblis Ketujuh Saudari menerima dukungan dan langsung melepaskan diri dari formasi pedang roh es. Duan Mulan menatap pihak lain dengan hati-hati dan berkata dengan tidak mengerti mungkinkah Raja Iblis dengan mata iblis ini adalah spesies dari planet biru kalau tidak. Bagaimana bisa dia mampu membuang beban itu dan menangkapnya dengan akurat seorang diri? Apakah orang ini benar-benar berpikir dia tidak cedera atau ada sesuatu yang salah dengan otaknya sehingga dia tidak menyadari bahwa dia memiliki dua pupil dan kau menyebut dirimu Raja Iblis dengan mata iblis tetapi bahkan bola matamu telah meledak dan kau masih punya keberanian untuk tertawa. Bahkan jika kamu ingin tertawa, aku harus sama arogannya dengan nona muda ini. Mata iblis kecilku tidak lebih dari itu. Jika kamu mengungkapkan identitas aslimu, berlutut dan bersujudlah kepadaku 3 kali. Aku bisa mempertimbangkan untuk memberimu kematian yang nyaman. Jika tidak, jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun. Ning Qianqian tertawa liar dan arogan. Awalnya, 7 bersaudara itu mampu menekan Raja Iblis dengan mata jahat, tetapi pupil matanya sangat aneh. Tidak hanya dapat melepaskan sinar cahaya yang dapat menghancurkan dunia, ia juga dapat bergerak dengan kecepatan super tinggi. Ini sangat aneh dan licik, dan sulit untuk menemukan identitas aslinya. Mereka sama sekali tidak dapat membunuhnya. Dan semakin mereka bertarung semakin marah mereka jadi dengan amarah di hati mereka meningkat dengan cepat namun semua kesulitan teratasi dengan munculnya Ye Lang. Ketujuh saudari itu memasang formasi pedang roh es dan dengan Ye Lang mengelilingi mereka Raja Iblis dengan mata jahat hanya memiliki 1 pupil yang tersisa. Bahkan jika dia dalam kondisi prima dia tidak akan punya jalan keluar motong pertimbangkan saran yang diberikan bibimu padamu Jie. Ning Qianqian mengejek lagi dengan nada sinis tawa aneh itu membuat Duan Mulan ketakutan yang selama ini diam-diam menahannya. Dan dia tidak bisa lagi menahan kepanikan di hatinya. Dia bergegas maju dan menutupi mulutnya dengan tangannya karena takut tawa aneh lainnya akan terdengar. Dia dengan cepat mengulurkan kedua tangannya untuk menutupi mulut dan hidung Ning Qianqian dengan erat.